Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Keluarga muda Indonesia yang berbahagia, kali ini saya sharing sedikit ya tentang otak manusia. Banyak yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar otak? Gitu ya. Kenapa sih kita harus belajar Gak usah pakai. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ajak teman-teman belajar satu tafsir inspiratif ya. Bagus tafsirnya, menarik. Dari sumbernya Abdullah Yusuf Ali ya. Mengenai kajian otak ya. Banyak yang nanya, kenapa sih Dokter Amir kok membahas tentang otak ya, tentang otak manusia. Kok nggak membahas tentang kolbu saja gitu kan. Tidak membahas kolbu saja. Ya, yang membahas kolbu ya Dokter Amir bukan ustadz ya gitu ya. Yang banyak membahas kolbu memang sudah banyak dibahas oleh ustadz ya. Sekarang kita bahas tentang otak ya. Apa hubungannya kolbu dengan otak ya? Hubungannya baik-baik saja. Hubungannya baik-baik ya. Hubungannya ada hubungan secara sistematis ya antara kolbu sama otak. Kalau kolbu secara fisik diartikan sebagai sebagai jantung ya. Kalau secara fisik ya dihubungkan dengan jantung ya. Ya jantung dengan otak memang ada hubungannya ya. Melalui nervus vagus, nervus 10, jantung berhubungan dengan otak. Yang melalui nervus yang lainnya, jantung berhubungan dengan otak. Kalau berbicara tentang kolbu ya, ini kalau kajiannya Imam Syed Hawa ya, di kitabnya Tarbiyatul Arruh ya, itu pembahasan kolbu itu masuk dalam ranah pembahasan yang aktif ya. Aktif dalam arti ini kata kolbu itu banyak dalam bentuk fi'il ya, banyak dalam bentuk kata kerja ya. Sehingga dari situ Imam Syed Hawa memberikan satu telahan bahwa kolbu itu sistem. Sudah ada yang membahas kolbu ya, para ahli banyak sekali ya. Kita sekarang bahas tentang otak. Dokter Amir, kenapa sih jamaah harus diajari tentang otak gitu ya? Yang mengajari tentang otak bukan saya gitu ya. Bukan saya. Di Al-Qur'an sendiri sudah banyak membahas tentang
otak itu sendiri ya. Bentar ya, saya buka ya di Al-Quran sendiri sudah banyak membahas ya tentang otak ya. Membahas tentang otak itu tidak lepas dari fungsi otak ya, tidak lepas dari fungsi otak dan komponen otak ya. Tidak lepas dari fungsi otak dan komponen otak. Saya tidak bermaksud menjadi mufasirin, tidak bermaksud demikian. Saya hanya memberikan penguatan sama teman-teman bahwa belajar otak itu aman-aman saja ya. Belajar otak itu tidak menyesatkan gitu ya. Karena di Al-Quran sendiri sudah membahas tentang otak. Ini mohon maaf ya teman-teman yang lain yang bukan muslim ya. Ini spesial untuk yang muslim ya. Tapi yang teman yang lain yang non muslim yang mendengarkan monggo-monggo saja ya. Pasti tidak akan berpengaruh, tidak akan mengganggu keyakinan Anda. Oke, teman-teman keluarga Indonesia yang berbahagia, bahwa kalau berbicara tentang otak itu ada istilah fungsi otak, ada juga istilah struktur otak ya. Kalau teman-teman belajar tentang neuroanatomi ya, belajar tentang susunan saraf pusat ya, termasuk biasanya bareng-bareng sekalian dengan susunan saraf tepi gitu ya. Itu teman-teman akan belajar tentang fungsi otak. Fungsi otak, salah satu fungsi utamanya otak itu untuk berpikir, merasakan, mensyukuri ya. Apalagi dan seterusnya. Dan di Al-Quran sendiri ya, dan di kitab-kitab suci yang lain juga dibahas tentunya tentang hal ini, tentang fungsi otak ya. Kasih sayang, cinta, rahmat dan seterusnya, itu kan salah satu fungsi otak. Di Al-Quran sendiri kalau dari sisi fungsi ya, pembahasan tentang, teman-teman sering dengar ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun ya, afala tubsirun, afala tumdirun ya kan ya. Itu semuanya adalah fungsi berpikir, fungsi otak. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak merenungkan? Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak mendengar dan seterusnya? Itu semuanya fungsi otak. Nah, struktur otak ternyata juga dibahas di dalam Quran ya. Salah satunya teman-teman, dibahas di surat Al-Alaq ya. Di surat Al-Alaq ya, saya sengaja bawa kitabnya ya. Surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16 ya. Surat Al-Alaq surat 15 sampai 16 ya. Itu sungguh ada satu struktur otak yang disebutkan di situ ya, Al-Alaq yang ayat 15, sekali-kali tidak, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian,
niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Oke. Ini ada kata-kata ubun-ubun, ya. Kala la ilam yantahi walam wanas fa'am binasiyah, ya. Nasiyah itu katanya Ustadz, ya, dan ini menerjemahkan nasiyah, ya, nasiyatun kadzibah selanjutnya, ya. Nasiyah itu ubun-ubun, ya. Nasiyah itu ubun-ubun, ya. Oke, ini tafsirannya. Bagi kafir yang tidak sadar bahwa Allah itu melihat pilihan dan perbuatan mereka, terkejut saat diseret ke neraka dengan jambul yang direnggut. Jadi posisi ubun-ubun itu, dan kalau berbicara jambul itu kan di sini. Nah, di situ ada sebutan tentang apa? Tentang nasiyah. Ya, sekali lagi teman-teman, mohon maaf ini saya ingin mengajak teman-teman, ya, mengajak keluarga Indonesia bahwa di Al-Quran ada kajian, ada kajian otak, ya. Di Quran itu ada kajian otak. Oke, kita lanjutkan di surat 16-nya, ya. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ya, yaitu ubun-ubunnya orang yang mendustakan dan durhaka. Diseret ubun-ubunnya, ini penafsirannya. Diseret ubun-ubunnya atau jambulnya itu berarti ia telah mengalami penghinaan yang sehina-hinanya. Ini ada kata-kata sehina-hinanya, ya. Ada kata-kata ubun-ubun. Saya akan masuk di ubun-ubun dulu, ya. Masuk di ubun-ubun dulu, ya. Ubun-ubun itu teman-teman yang berbahagia, kalau ubun-ubun itu di mana sih, ya? Teman-teman bisa memperkirakan lokasinya, ya. Yang jelas lokasinya itu di posisi depan, ya. Yang jelas lokasinya itu di posisi depan. Oke, lokasinya di posisi depan sini, ya. Dahi, di belakang dahi ini, kalau jenengan pegang gini, persis di belakang dahi. Oke, ya. Dahi ini tempat kita bersujud pada Allah, ya. Tempat kita menghormati seseorang, selalu assalamualaikum Ustadz, kan gitu kan. Terima kasih Ustadz, ya. Dan seterusnya, ya, ada di bagian ubun. Nah, kalau kita melihat batas-batas imajiner, ya, batas-batas imajiner kurang lebih ubun-ubun itu, ya, ubun-ubun itu berada di daerah otak yang disebut dengan prefrontal cortex. Otak yang disebut-sebut sebagai otaknya manusia. Seluruh makhluk hidup tidak memiliki otak itu, ya. Seluruh makhluk hidup tidak memiliki otak itu, ya, yang hanya dimiliki oleh manusia tak, gitu, ya. Yang dulu yang menyerupai itu adalah simpanse, tapi setelah dicek simpansinya juga tidak ada, ya, tidak menyerupai, bukan, ternyata sebut aja bukan, gitu, ya. Nah, prefrontal cortex itu, ya, yang dimana ada ubun-ubun itu, teman-teman bisa memperkirakan posisinya pada anak-anak yang 1 mingguan, ya, baru lahir, gitu, ya. Anda bisa meraba bagian atas ini, ya, bagian atas otak di sini, ya, dia masih, bahasa Jawanya deklong, gitu, ya, ya. Bahasa Jawanya deklong, gitu, ya. Nah, disitulah orang-orang, baik orang-orang maupun yang lain secara anatomis disebut memang area ubun-ubun, ya. Kalau kita tarik secara imajiner, ya, ubun-ubun itu, posisi itu berada di bagian atas,
dari daerah otak yang disebut dengan prefrontal cortex atau PFC tadi ya, prefrontal cortex, yaitu ya, itu batas atas ya. Batas bawahnya mata kita ya, mata kita, di belakang mata itu ada satu cowongan gitu ya, cowongan bagian otak gitu ya, itu ketarik ke belakang ya, dari mata tarik ke belakang, dari atas tarik ke sini ya, di bagian depan ini. Nah, ini yang disebut prefrontal cortex. Batas paling belakang atas itu, ya disitulah letak ubun-ubun. Oke teman-teman, rupanya sudah maghrib teman-teman. Rupanya sudah maghrib ya. Insya Allah bila besok sore ada waktu yang senggang ya, kita akan usaha sharing kembali ya. Prioritas kita sharing itu di Sabtu pagi, Sabtu sore, Ahad pagi, Ahad sore ya. Kita masuk di temanya apa hari ini? Kajian otak dalam Al-Quran ya. Kajian otak dalam Al-Quran. Kita sambung insya Allah besok sore ya. Semoga semuanya bisa ikut bareng ya. Saya Dr. Amir Sudi dari Neuroparenting School. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.